Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gumilang. Saya Gus Afifah Qurratu Aini Putri dari kelas Mikroekonometrika dan pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal replikasi penelitian saya yang berjudul Can Product Demonstrations Create Markets for Sustainable Energy Technology Randomized Control Trial in Rural India? Sebuah penelitian tahun 2017 yang dilakukan oleh Johannes Urpalainen dan Semi Yun. Penelitian ini adalah sebuah penelitian randomized control trial dengan intervensi berupa sosialisasi dan penyampaian informasi. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah adanya beberapa studi sebelumnya yang menyatakan bahwa hambatan utama dalam adopsi teknologi berkelanjutan adalah kurangnya informasi, kemudian pentingnya pengetahuan dan informasi dalam adopsi teknologi, lalu rendahnya adopsi teknologi surya atau solar home system yang berikutnya akan disebut sebagai SHS, khususnya di area rural, dan studi sebelumnya menyatakan bahwa pengetahuan terkait teknologi surya penting dalam memengaruhi willingness to pay masyarakat untuk teknologi tersebut. Berikutnya adalah tinjauan pustaka dan kesenjangan literatur. Jadi mayoritas dari studi sebelumnya menggunakan metode masa percobaan atau trial period untuk analisis preferensi masyarakat terkait instalasi alat di rumah. Nah, salah satu contoh dari studi yang menggunakan metode ini adalah studi yang dilakukan oleh Levin dan rekan-rekan pada tahun 2012 terkait instalasi alat kompor masak di rumah yang dilakukan di Uganda. Kemudian, penelitian ini juga didukung oleh studi-studi lain terkait pemasaran produk, seperti studi oleh Fisher dan Price pada tahun 1992, kemudian Ram dan Jung pada tahun 1994, dan Davis dan rekan-rekan pada tahun 1995. Nah, sebagai kontribusi terhadap literatur, penelitian ini ingin membuktikan efektivitas intervensi yang lebih hemat biaya, yakni sosialisasi dan penyampaian informasi. Intervensi ini dinyatakan lebih hemat biaya dibandingkan dengan intervensi yang dilakukan dengan metode masa percobaan atau trial period. Kemudian, penelitian ini berfokus pada penyampaian informasi terkait instalasi solar home system di area rural. Lalu pertanyaan utama penelitiannya adalah, apakah intervensi yang lebih efisien dan hemat secara biaya maupun waktu dan tenaga berupa penyampaian informasi dan sosialisasi akan mampu menciptakan pasar untuk produk teknologi SHS di area rural? Berikutnya adalah bagian metodologi. Jadi penelitian ini dilakukan di Blok Unnao, Distrik Unnao di Uttar Pradesh, India, dan bekerjasama dengan perusahaan teknologi surya lokal bernama BUN. Sampel dari penelitian ini adalah 75 desa dengan jumlah rumah tangga di atas median wilayah, yakni di atas 488 berdasarkan data sensus. Lalu perlakuan diberikan secara acak kepada desa-desa tersebut tanpa ada stratifikasi tertentu, dan pemilihan kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dilakukan dengan pengundian. Jadi kelompok perlakuan adalah mereka yang memiliki nomor acak di atas median populasi di antara 75 angka yang dipilih secara acak, sementara sisanya menjadi kelompok kontrol. Peneliti menggunakan dua variabel dependen utama dalam penelitian ini. Yang pertama adalah jumlah penjualan alat dari perusahaan BUN di desa, notasinya adalah sales fee, dan data ini dikumpulkan melalui database BUN. Kemudian variabel dependen yang kedua adalah rata-rata tanggapan rumah tangga di tingkat desa terhadap pertanyaan opini yang dilambangkan dengan YVT dikumpulkan melalui survei baseline dan endline. Kemudian Kemudian peneliti membangun dua model berbeda untuk setiap variabel dependent. Jadi yang pertama adalah untuk variabel dependent sales. Modelnya adalah sales fee sama dengan alpha plus beta demonstration fee plus gamma x fee plus error. Keterangannya adalah subscript fee melambangkan desa atau village, lalu beta adalah koefisien utama yang akan dianalisis atau coefficient of interest dan nilainya diharapkan positif. Sementara X adalah vektor untuk covariat atau variabel kontrol yang terdiri dari rata-rata jenis kelamin dari kepala rumah tangga di tingkat desa, ukuran rumah tangga, apakah rumah memiliki aliran listrik atau tidak, rata-rata jam pencahayaan harian, pengeluaran bulanan untuk minyak tanah atau kerosin, dan pengeluaran rumah tangga bulanan. Kemudian model untuk variabel dependen kedua dinotasikan dengan YVT adalah YVT sama dengan V plus T plus beta demonstration VT plus gamma X VT plus error.
Model ini memasukkan fixed effects untuk desa yang dilambangkan dengan V dan putaran pengambilan data, yakni sebelum atau sesudah intervensi dan dilambangkan dengan notasi T. Tujuan dari memasukkan fixed effects ini adalah untuk mencapai hasil estimasi yang lebih presisi, serta untuk mengakomodasi adanya perbedaan karakteristik yang tidak berubah seiring waktu atau time invariant di antara desa-desa. Kemudian, dummy demonstration VT bernilai 0 untuk seluruh desa pada masa praintervensi dan kemudian akan bernilai 1 untuk kelompok desa perlakuan setelah adanya intervensi. Lalu faktor X atau faktor untuk covariat atau variable kontrol ini memiliki rincian yang sama seperti model yang pertama. Kemudian untuk data, bagian terakhir, data dari penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif, peneliti mengumpulkan data dari data sensus, data penjualan BUN, serta data survei baseline yang dilakukan sebelum intervensi, dan data survei endline yang dilakukan setelah intervensi. Lalu untuk data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara, yaitu terdapat wawancara kepada penduduk desa sebelum dan sesudah intervensi, lalu survei untuk konsumen khusus sesudah intervensi, lalu wawancara manajer bank sesudah intervensi, dan konsumen BUN secara kontinu. Sekian presentasi replikasi penelitian dari saya. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.